Ketika kita istighfar, itu berarti dalam hati kita, dalam keyakinan kita, kita mengakui bahwa Allah lah zat yang bisa mengampuni. Ketika kita beristighfar, maka kita juga mengakui bahwa diri kita sudah melakukan kesalahan dan tidak ada yang bisa menghapus kesalahan. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesalahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, seperti biasa kita ketemu lagi dalam channel Dwi Wahyuni, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan lanjutan ketika kita sehabis bermuhasabah saja berada. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang hikmah atau manfaat jika seandainya kita mau bermuhasabah, mengkoreksi, mengevaluasi terhadap diri kita. Maka hari ini akan saya lanjutkan, yaitu seperti yang kita sampaikan, bahwa ketika kita bermuhasabah maka kita tahu sejauh mana ibadah yang kita lakukan. Kita juga tahu sejauh mana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita bisa mengkoreksi, oh ternyata kemarin saya hanya bisa melakukan ini. Oh ternyata saya kurangnya ini. Oh ternyata saya sudah melakukan dosa-dosa seperti ini. Itu diantara yang kemarin saya sampaikan manfaat ketika kita bermuhasabah. Setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka apa yang harus kita perbuat sebagai hamba Allah ini? Maka tentu saja yang pertama saya sarankan adalah untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengetahui kesalahan yang kita lakukan, maka hendaknya kita segera bertobat kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Moha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Berarti setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita adalah kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja persyaratan taubat harus kita penuhi. Kita harus ada penyesalan yang benar-benar bahwa kita sudah pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kita berusaha sekuat tenaga, berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, tentu saja kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya adalah saya mengajak untuk tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istaghfiru rabbakum. Mohon istighfarlah kamu kepada Tuhan. Ketika kita istighfar, itu berarti dalam hati kita, dalam keyakinan kita, kita mengakui bahwa Allah lah zat yang bisa mengampuni. Ketika kita beristighfar, maka kita juga mengakui bahwa diri kita sudah melakukan kesalahan dan tidak ada yang bisa menghapus kesalahan. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesalahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Istighfar itu adalah mengandung ungkapan yang besar bagi kita.
Semakin kita beristighfar, semakin kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti semakin banyak pengakuan diri kita ini bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang penuh kekurangan, makhluk Allah yang masih perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beristighfar itu untuk memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku di mana saja yang sangat saya hormati, saya ingat ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya dan melakukan amal-amal untuk kehidupan sesudah mati, mempersiapkan amal sesudah kematian. Maka orang yang tidak mempersiapkan diri dengan amal-amal yang sesudah kematian, itu artinya bahwa orang tersebut adalah lemah. Nah, kembali kepada inti daripada setelah kita mengetahui kesalahan tersebut, maka kita banyak istighfar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak sekali yang menafsirkan istighfar itu, atau banyak sekali yang mengatakan bahwa ada hikmah-hikmah yang sangat dalam ketika kita beristighfar. Tapi insya Allah itu akan saya sampaikan di lain waktu. Tetapi hari ini saya akan melanjutkan, selain kita beristighfar, maka hendaknya kita selalu mengingat ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu afwa, pengampunan dan keselamatan fid dini, dalam beragama, wad dunya, dan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita memanjatkan doa ini, maka kita sudah senantiasa memohon kepada Allah untuk diberi ampunan, al-afwa, pengampunan. Karena kita yakin bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti akan terbentur dengan yang namanya kesalahan. Tanpa kita sengaja ataupun kita sengaja, kita sudah yakini bahwa yang namanya manusia pasti bisa terlena dan terjatuh dalam kesalahan. Maka kita memohon maaf. Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, saya memohon maaf kepadamu. Wal afiyah, dan keselamatan, fid dini, dalam agama, wad dunia, dan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beragama. Dalam beragama tentu saja kita sering dihadapkan dengan suatu persoalan yang kadang-kadang kita tidak bisa untuk menghindari. Banyak godaan, sehingga dalam beragama setan selalu membisik-bisik kita, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Maka kita membentengi diri dengan berdoa, meminta keselamatan dari Allah dalam beragama ini, supaya tidak terpeleset, supaya tidak terjerumus, supaya tidak melakukan dosa-dosa yang sudah digariskan, dosa-dosa yang barangkali dalam agama sudah digariskan halal, haram, makruh, mubah, dan lain sebagainya. Maka kita memohon keselamatan dari Allah dalam beragama. Kita juga meminta keselamatan di dunia. Di dunia kita tentu saja lebih tahu bahwa dalam dunia ini banyak sekali yang melenakan, banyak sekali yang kalau tidak kita
teliti lebih jauh, maka banyak hal-hal yang membuat kita terlena. Alhaakumut takasur. Berusaha maka di dunia ini memang tempat kesenangan, tempat berfoya-foya, tempat menikmati kehidupan. Maka kita bermohon kepada Allah untuk diberi keselamatan fit dunia, di dunia ini, supaya kita bisa ngerem, supaya kita bisa waspada, dan supaya kita bisa tahu bahwa ini yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan. Wal akhirah, tentu tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka kita selamat dunia, selamat beragama, maka yang paling penting adalah selamat di akhirat. Karena di akhirat adalah kehidupan yang abadi, maka kita hendaknya memohon kepada Allah untuk diselamatkan nanti di akhirat. Kita sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah rangkaian daripada beberapa cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah dan diberi keselamatan dalam beragama di dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.